Ibadallah, tentunya rasa syukur kita aplikasikan dalam wujud senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengingatkan diri sendiri maupun kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan takwa inilah maka segala masalah kita akan temukan solusinya, dan bahkan hanya dengan takwa lah Allah akan anugerahkan rezeki yang melimpah dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ibadallah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan setiap hari yang kita lakukan berulang kali bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Minimal ia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Ibrahimiyah 5 kali. Bagi yang menambahnya dengan sunnah rawatib, minimal ia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak 13 kali. Oleh sebab itu, jika fardu-fardunya saja yang kita lakukan, maka bagi seorang muslim minimal dalam 1 bulan mengucapkan kalimat salawat sebanyak 150 kali. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, mengapa Allah perintahkan hal ini dan apa kepentingan serta manfaat dari salawat yang kita baca setiap harinya? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita berpuasa, tapi Allah tidak mengawalinya dengan kalimat dirinya. Allah perintahkan kita berhaji, tapi Allah tidak mengawalinya dengan dirinya. Allah perintahkan kita untuk salat, tapi Allah tidak mengawalinya dengan dirinya. Namun ada satu perintah di dalam Al-Quran untuk dilakukan kepada orang yang beriman, tetapi Allah mulai dengan dirinya, yaitu perintah dalam surah Al-Ahzab di ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, betapa pentingnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga para pakar hadis banyak meriwayatkan tentang fadilah akan keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan ulama-ulama salafun salih berlomba-lomba dalam membuat pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita dengar ada salawat ashgil, kita dengar ada salawat nariyah, kita dengar ada salawat tibbil qulub, kita dengar ada salawat al-fatih, dan banyak redaksi salawat. Bahkan sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa setiap tahunnya di bulan menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad, mereka bersalawat di surau-surau, di masjid-masjid, di musala-musala, bahkan di perkantoran dan di tempat manapun mereka melantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala wa Allah menyatakan bahwa sepaling utamanya salawat adalah salawat Ibrahimiyah yang langsung disampaikan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdaluha fin naqli ma tawatara
wa ghayruhu ala maratibin jara. Utamanya salawat itu adalah salawat yang mutawatir, salawat yang bersambung kepada Nabi Muhammad dan bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis di nomor hadis 3119 bahwa salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bertanya-tanya, mengapa Nabi Ibrahim yang disebut oleh Nabi Muhammad? Mengapa tidak Nabiullah Adam? Mengapa tidak Nabiullah Nuh? Mengapa tidak Nabiullah Zulkifli? Mengapa tidak Nabiullah Musa? Mengapa tidak Nabiullah Isa? Tapi yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Marah Labid li Kashfi Ma'na Quranil Majid ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad menyebut Nabi Ibrahim. Yang pertama, anna Ibrahim da'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berdoa akan ada lahir seseorang dari kota suci Makkah, itu adalah permohonan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 128 di baris yang keempat, posisi sebelah kiri, Rabbana wab'ath fihim rasulah. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah, utus dari bumi Mekah ini seorang Rasul. Dan permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, yang kedua alasannya kenapa Nabi Ibrahim yang disebut oleh umat Nabi Muhammad, itu adalah bahwa Nabi Ibrahim pun berdoa. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan lagi-lagi ketika mengangkat tangan beliau mengatakan waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 84 di posisi sebelah kanan paling atas, Nabiullah Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah aku sebutan dari orang-orang yang generasi di akhir, yaitu generasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad menyatakan, ma ana illa da'watu Ibrahim. Saya ini tidak ada nilainya, saya ini tidak ada pangkatnya, kecuali karena jasa yang luar biasa, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim dibalas jasanya oleh baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan salawat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat dan guna salawat ini? Di dalam pernyataan Imam Ahmad Sawi, beliau menyatakan barang siapa yang membaca setiap harinya sebanyak 1000 kali, fasayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manara. Andai kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca salawat Ibrahimiyah 1000 kali, maka sudah menjadi barang tentu orang yang mengamalkan itu akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam tidurnya maupun secara kenyataan. Dan disebutkan juga para ulama bahwa orang yang menghadapi musuh hendaknya menyebut 7 kali bersalawat-salawat Ibrahimiyah, maka niscaya rasa takut Allah ganti dengan rasa berani ketika menghadapi dengan musuh. Kemudian siapa yang membaca 40 kali dalam sehari, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan, man qala hadhihi salah, siapa yang membaca salawat Ibrahimiyah ini, kata
Nabi Muhammad, syahidtu lahu yaumal qiyamah bisyahadah wa syafa'tu lahu. Saya akan saksikan bahwa dia adalah hamba yang sering bersalawat, hamba Allah yang gemar bersalawat, dan juga akan saya pastikan dia mendapatkan syafaat di